Jokowi disebut penipu. Pernyataan ini keluar dari mulut elit PD Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, saat dialog di Catatan Demokrasi TV One baru-baru ini. Andreas saat debat dengan Ade Armando menegaskan bahwa fakta Jokowi adalah penipu, karena perkataan Jokowi berbeda dengan apa yang dia lakukan. Jangan mau ditipu. Kenapa? Karena itu tadi. Kita udah milih kosakata diksi yang halus, jangan mau ditipu. Iya, karena itu siapa Bang Andreas? ya, bukan ada Jangan bilang dong ke gitu. anak-anak muda ini Ya. Pak Jokowi itu penipu. Ya. Sama sekali bukan. Itu fakta dari Bohong apa yang itu. dia sampaikan selama ini. Apa penipunya di mana? Jadi itu harus dilihat oleh apa yang dikatakan sebelumnya dan apa yang dikatakan seterusnya, sehingga jangan sampai mereka terjebak dalam hal yang sama gitu. Konteksnya ini masih terkait pernyataan Jokowi kepada relawan yang mengajak agar mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Tapi aneh, pernyataan ini menjadi polemik dan sorotan termasuk dari PD Perjuangan. PD Perjuangan seperti kebakaran jenggot, yang menurut Ade Armando sebenarnya lawan-lawan politik Jokowi masih ketakutan dengan presiden 2 periode itu, termasuk PD Perjuangan. Padahal Jokowi sudah tidak lagi presiden, dan sekarang hanya rakyat biasa. Tapi pernyataan saja Jokowi ke relawannya malah dipersoalkan orang luar seperti Andreas Pereira dari PD Perjuangan ini. Nah, di video saya kali ini, kita akan bungkam Andreas Pereira dengan fakta sebaliknya, bahwa Megawati, Ketua Umum PD Perjuangan lah yang adalah penipu. Kita akan bongkar jejak-jejak digital Megawati yang menunjukkan jurus tipu-tipu yang dia lakukan. Pertama, Megawati menipu Gus Dur. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudah lah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Saya nggak pernah itu peserta bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua. Sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Dan antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya dia, jangan tanya saya dah. Ini tidak bisa dibantah karena pernyataannya keluar langsung dari mulut Gus Dur. Gus Dur mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pelengseran dirinya adalah Megawati dan Amin Rais. Jadi diam-diam Megawati menipu Gus Dur dengan bersekongkol dengan Amin Rais agar Gus Dur dijatuhkan. Dan akhirnya yang menerima manfaat terbesar dari kejatuhan Gus Dur yaitu Megawati. Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur selama kurang lebih 2 tahun. Kedua, Megawati menipu dengan menjual 2 aset negara.
2 aset negara yang dijual saat Megawati jadi presiden. Era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri sejak 2001 menuai banyak polemik. Salah satunya terkait daftar aset negara yang dijual saat era Megawati. Berikut 2 aset negara yang pernah dijual oleh Megawati ke pihak asing yaitu 1. Penjualan PT Indosat. Di masa kepemimpinan Megawati, ia telah melakukan penjualan terhadap Indosat yang saat itu berstatus sebagai BUMN. Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan. Saat dijual pada 2002, ST Telemedia merogoh kocek 5,6 triliun rupiah untuk membeli 41,94% saham Indosat. 5 tahun kemudian, justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan berlipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia kepada Qatar Telekom KSC. 2. Menjual hak eksplorasi ladang gas. Megawati juga tercatat pernah menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga yang murah. Para ekonom menilai keputusan Megawati itu membuat negara merugi. Siapa yang ditipu Megawati di sini? Yaitu rakyat dan negara. Karena 2 aset itu hanya dijual murah kepada asing dan akhirnya rakyat dan negara merugi. Padahal Indosat kala itu tergolong BUMN yang menguntungkan, tapi dijual ke perusahaan asal Singapura, yaitu Singapore Technologies Telemedia atau ST Telemedia, yang sahamnya dikuasai pemerintah Singapura. Saat dijual pada 2002, ST Telemedia merogoh kocek 5,6 triliun untuk membeli 41,94% saham milik Indonesia. 5 tahun kemudian, justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan berlipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia ke Qatar Telekom GSC. Kabar ini pun membuat publik naik pitam. Saat itu Qatar Telekom GSC merogoh 16,7 triliun untuk membeli saham Indosat dari ST Telemedia. Setelah akuisisi saham ini, Indosat berubah nama menjadi PT Indosat Ooredoo. Kemudian Megawati menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga murah. Para ekonom kala itu menilai keputusan Megawati tersebut membuat negara merugi. Anehnya, meski dikecam banyak pihak, kubu Megawati menyebut keputusan itu sudah benar, karena memang dulu harga gas belum setinggi sekarang. Tapi itu artinya Megawati tidak bisa membaca peluang ekonominya di masa depan. Salah satu gas yang dijual murah oleh Megawati adalah gas dari lapangan Tangguh Papua ke Cina. Ketiga, Megawati menipu dengan selalu menjual nama rakyat kecil sebagai branding PD Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik. Melalui ulang tahun partai ini, kita menegaskan kembali pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik. Partai yang seutuhnya menyatu dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Faktanya saat ini, PD Perjuangan sudah jauh dari kata Partai Wong Cilik. Malah statement Megawati dan elitnya lebih banyak menyakiti hati rakyat kecil. Rakyat juga sangat benci dengan korupsi, tapi malah Megawati membela mati-matian sekjennya yang terbukti menjadi terpidana kasus korupsi. Lihat juga RUU Perampasan Aset yang didesak publik. Malah PD Perjuangan paling terdepan tidak mendukung RUU tersebut. Padahal ketua DPR-nya adalah Puan Maharani, anak Megawati sendiri. Publik juga meminta Megawati mensanksi kader PD Perjuangan yang arogan seperti Deddy Sitorus, tapi malah dipertahankan. Jadi suatu kebohongan jika tetap mengatakan PD Perjuangan itu Partai Wong Cilik. Karena faktanya, PD Perjuangan itu sudah jauh dari mewakili hati nurani rakyat kecil. Keempat, Megawati memboikot retret pemerintah. Boykot retreat, sebuah tabuhan genderang perang ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap acara Presiden Prabowo di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Megawati instruksikan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka menuju retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Instruksi Megawati ini keluar usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Seberapa sakti perintah Megawati agar bisa bebaskan Hasto? Megawati meminta para kadernya menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah. Hal ini dikarenakan dinamika politik nasional usai Hasto ditahan KPK. Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih berkumpul di sebuah kafe kawasan Magelang dekat dengan Akmil. Hal ini karena para kepala daerah menunggu keputusan Ketum Megawati yang masih gantung soal keikutsertaan mereka di retreat. Ini juga salah satu bentuk dari penipuan.
Karena katanya PD Perjuangan partai demokrasi yang mendukung pemerintahan yang sah. Tapi karena Hasto ditahan KPK, Megawati memerintahkan semua kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memboikot retret tersebut. Publik pun banyak memplesetkan PD Perjuangan sebagai partai wong licik, bukan lagi partai wong cilik. PDIP bukan lagi partai wong cilik, tapi wong licik. Kata-kata itu saya baca di kolom komentar video saya terbaru tentang kemarahan Megawati pada KPK. Penulisnya tidak saya kenal, tapi apa yang disampaikannya disetujui banyak netizen lainnya. PDIP memang sudah menjadi partai wong licik, orang-orang jahat, curang. Apa yang terjadi pekan-pekan terakhir ini membongkar kelicikan PDIP. Bukan hanya Megawati, tapi juga para pimpinan dan para kadernya. Kelihatan sekali mereka berusaha secara kolektif mencegah jangan sampai kejahatan mereka terbongkar. Yang terakhir adalah perintah Mega agar para kepala daerah asal PDIP tidak menghadiri acara pembekalan yang diselenggarakan pemerintah 21-28 Februari ini. Ternyata perintah sang emak banteng dipatuhi mayoritas kepala daerah asal PDIP. Ini menunjukkan betapa powerfulnya Mega dan betapa lemahnya para kader atau petugas partai PDIP. Mereka dengan sengaja memboikot sebuah acara yang serius untuk sebenarnya mengedukasi para kepala daerah untuk menjalankan kewajibannya melayani rakyat di daerah masing-masing. Perintah Mega ini dikeluarkan karena kemarahannya soal ditahannya Hasto. Saya setuju dengan sejumlah pengamat yang mengatakan langkah Mega ini adalah sebuah blunder, sebuah kesalahan yang fatal. Masyarakat jadi tahu sekarang betapa membabi butanya Mega mencegah jangan sampai Hasto diadili. Tanpa Mega dan orang-orangnya sadari, ini seperti menunjukkan lemahnya komitmen Mega dan PDIP pada penegakan hukum di Indonesia. Hasto itu memang seorang sekretaris jenderal yang sangat penting di PDIP. Tapi dia sama sekali bukan manusia suci yang bebas dari kemungkinan melakukan penyuapan KPU dan menghambat penangkapan Harun Masiku seperti yang disangkakan KPU. Kelima, Megawati menipu rakyat dengan menjadikan presiden sebagai petugas partai. Pak Jokowi, dia adalah petugas partai. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk ketua umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan. Ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Aduh. Gini, dalam tanda kutip ya tentu. Iya. Mas Adi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu. Bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu. Macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim, dulu disebut PKI lah,
Oh macam-macam lah, saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya, Mas. Kita kan biasa kalau diomelin sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri itu lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotip dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya, ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya. Yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi, presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Ini bukan hanya penipuan, tapi juga pembodohan. Siapapun sebagai presiden seharusnya tidak boleh lagi diperintah ketua umum, apalagi menjadi petugas partai. Karena presiden itu harus berada di atas partai, di atas semua kelompok dan golongan. Karena seperti Jokowi adalah presiden semua rakyat dan semua partai, bukan hanya milik partai tertentu. Tapi Megawati ini ingin menyempitkan makna itu dengan memperlakukan Jokowi sebagai presiden hanyalah petugas partai. Megawati seperti ingin menjadikan Jokowi presiden boneka, sehingga Jokowi walaupun presiden adalah petugas partai dan harus tunduk pada perintah ketua umum partai. Lihat saja ketika Jokowi harus menghadap Megawati dengan diposisikan duduk seperti kader biasa, kemudian diviralkan Puan Maharani. Di situ kelihatan Megawati tidak memperlakukan Jokowi sebagai presiden yang lebih tinggi dari ketua partai. Jokowi di posisi itu sangat kelihatan adalah petugas partai dan harus tunduk pada perintah ketua umumnya. Pagi ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius ngobrol sama presiden, yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Jadi itulah 5 alasan beserta bukti jejak digital yang bisa kita mengkategorikan Megawati sebagai seorang penipu. Jadi kepada Andreas Pereira, sebelum Anda menyebut Jokowi penipu, seharusnya Anda refleksi diri dulu. Apakah kalian elit PD Perjuangan dan ketua umumnya tidak bisa juga dikategorikan penipu? Karena sekarang masyarakat sudah tidak bisa dibodohi lagi. Rekam jejak kalian dengan mudah ditemukan. Sepertinya kalian sampai saat ini masih sakit hati dengan Jokowi. Jokowi pun dirasa masih menjadi ancaman walaupun sudah bukan lagi presiden. Karena pernyataan kalian selalu berstandar ganda. Jokowi selalu dilabeli negatif, penipu, pengkhianat, koruptor, dan lain-lain. Sementara ketua umum kalian Megawati dilabeli semua yang positif, pahlawan, presiden paling berjasa, hebat, paling cantik, pintar, bijaksana, dan lain-lain. Ingat, dengan kata-kata atau narasi seperti itu sudah tidak mempan lagi di publik. Kita sekarang bisa melihat bukti siapa yang betul-betul bekerja nyata dan berbuat untuk bangsa dan negara. Megawati hanya menjadi presiden 2 tahun. Itu pun menurut netizen hanya presiden giveaway. Karena tidak dipilih rakyat, hanya diberikan MPR yang ketuanya Amin Rais. Karena sukses Gus Dur kalian lengserkan. Selama 2 tahun itu juga banyak kontroversial seperti menjual aset negara, kasus BLBI, dan membiarkan 2 pulau Indonesia dicaplok asing. Megawati juga mencalonkan diri di pemilu langsung sebagai presiden selalu gagal atau kalah. Megawati selalu kalah dengan SBY yang membuatnya hingga hari ini dendam kesumat ke SBY. Baru Jokowi yang tampil sebagai calon presiden, PDI bisa menang 2 periode pula. Jadi sederhananya sudah bisa dilihat yang paling berjasa itu Jokowi ke PD Perjuangan atau PD Perjuangan ke Jokowi. Karena ingat, yang mengusung Jokowi pun sebagai calon presiden pertama kali adalah Nasdem, bukan PD Perjuangan, sejak 2014. Kali itu Megawati dan PD Perjuangan masih bimbang dengan Jokowi. Tapi sekarang seolah-olah Jokowi harus berhutang budi kepada PD Perjuangan. Inilah arogansi Megawati dan PD Perjuangan. Selalu merasa diri paling penting dan paling berjasa dan melupakan orang lain. Jadi saran saya kepada elit PD Perjuangan, seharusnya kalian makin berbenah diri. Gaya politik arogan dan suka merendahkan orang lain itu harus ditinggalkan. Ini sudah bukan zamannya. Publik sudah makin cerdas dan bisa menilai kelakuan para elitnya. Karena jika tidak, sepertinya ramalan banyak netizen tentang Banteng akan makin tenggelam di 2029 nanti akan menjadi kenyataan. Salam kontra narasi.